Gue mikirin duit pajak gue lari kemana buat subsidi BBM. Subsidi BBM memperkaya orang Jepang. Aneh gitu loh. Lebih baik gue beli mobil listrik. Kenapa? Mobil listrik, komponen termahal dalam sebuah mobil listrik adalah baterai. Mayoritas baterai itu sumbernya dari Indonesia. Masa selama berapa puluh tahun kita izinkan bangsa Jepang jual mobil Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Honda, kita izinkan. Tapi kita mau jual pisang saja mereka tidak izinkan. Dari segi bantuan pembiayaan oleh pemerintah, terdapat dua jenis BBM di Indonesia yakni BBM subsidi dan BBM non-subsidi. BBM bersubsidi adalah jenis bahan bakar minyak yang dikhususkan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Biasanya BBM subsidi ini disediakan oleh pemerintah agar orang-orang tidak mampu dapat merasakan fasilitas serupa seperti yang lainnya. Namun tidak jarang juga penggunaan BBM subsidi justru dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat yang bukan targetnya sehingga menciptakan kelangkaan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak pernah menampik bahwa kebijakan pemberian subsidi bahan bakar minyak BBM saat ini tidak tepat sasaran, karena yang menikmati adalah kalangan mampu yang memiliki kendaraan bermotor. Mengingat subsidi yang digelontorkan masyarakat adalah subsidi barang, dalam hal ini BBM, sehingga yang menikmati subsidi ini adalah masyarakat luas terutama mereka yang memiliki kendaraan bermotor. Sri Mulyani kemudian menganalogikannya dengan masyarakat yang memiliki banyak kendaraan bermotor. Semakin banyak keluarga yang memiliki kendaraan bermotor, akan semakin banyak menikmati subsidi dari pemerintah. Yang tidak punya motor tidak dapat subsidi. Kalau punya mobil satu minum subsidi lebih banyak, mobilnya ada 2-4 berarti menikmati subsidi lebih banyak. Nah, ini yang biasanya punya mobil banyak, ke yang lebih mampu, dan menikmati semakin besar, jelas Sri Mulyani. Oleh karena itu, Sri Mulyani tak menampik jika pemberian subsidi energi saat ini kepada masyarakat di Indonesia belum tepat sasaran. Ini pilihan bagi suatu negara, subsidi tidak tepat sasaran, karena yang makin kaya makin menikmati. Tapi, kalau harga dibiarkan terus dengan harga pasar, ini berarti ekonomi berat, inflasi naik, rakyat miskin kena. Gara-gara BBM, semua harga jadi mahal, tuturnya. Karena kita dihadapkan tantangan, bukan hanya Indonesia, semua negara dihadapkan tantangan yang sama, setiap negara punya pilihan kebijakan dan setiap negara kondisi APBN berbeda-beda, kata Sri Mulyani lagi. Lebih dari separuh negara di Afrika Sub-Sahara, mensubsidi bahan bakar untuk melindungi konsumen dari harga yang tinggi dan tidak menentu, tapi subsidi bahan bakar tidaklah murah dan tidak mungkin berkelanjutan. Namun, siapa yang diuntungkan dari subsidi harga bahan bakar? Data pengeluaran di 7 negara Afrika menunjukkan bahwa distribusi subsidi ini tidak proporsional di tangan kelompok kaya. Rumah tangga yang lebih kaya membelanjakan lebih banyak uang untuk produk bahan bakar, dan akibatnya, mendapatkan manfaat yang lebih besar dibandingkan rumah tangga yang lebih miskin, dari subsidi universal untuk produk-produk tersebut. Rata-rata, 20% kelompok terkaya menerima manfaat subsidi 6 kali lebih banyak dibandingkan 20% kelompok termiskin. Berdasarkan dua keterangan tadi, dijelaskan bahwa subsidi BBM lebih diuntungkan bagi orang yang kaya ketimbang mereka yang memang berhak menerimanya. Namun, ada pandangan menarik mengenai subsidi BBM di Indonesia yang jarang diketahui oleh banyak orang, yakni dalam hal kaitannya dengan keuntungan secara global. Benix, seorang pakar bisnis dan investor saham di Indonesia, membeberkan fakta mengenai pihak yang paling diuntungkan dari subsidi BBM yang ada di tanah air. Subsidi ada bagusnya ada enggaknya gitu. Tergantung juga. Contoh subsidi apa? Ya BBM. Ya subsidi BBM siapa yang menikmati? Semua, banyak orang kaya juga. Menurut gue tidak. Yang menikmati tertinggi subsidi BBM ratusan triliun bukan rakyat Indonesia. Tempat kita beli. Tapi orang Jepang. Karena? Kalau BBM mahal lu gak akan mau punya 3 mobil di rumah lu. Oke. Jadi selamatlah lu menjadi budak Jepang.
Tapi berarti kalau mobil Jepang makin laku, pabrik makin banyak dong. Pekerjaan juga makin banyak dong. Bisa ya, bisa tidak, tergantung. Kan mereka bayar royalti. Pakai merek itu kan bayar. Judulnya apa? Indonesia budak Jepang. Bertahun-tahun kita dikadalin. Lu kalau mau sukses lu harus punya, lu masih kecil ya, cita-cita lu apa? Gue pengen punya motor Shogun. Gue pengen punya Astrea, Ninja, Tiger segala macem. Terus nanti lu mau upgrade. Udah naik motor, lu beli mobil. Lu beli dulu Kijang atau lu beli dulu Avanza. Nanti upgrade ke Innova upgrade ke Fortuner, upgrade ke... Sebagai indikator orang sukses di Indonesia. Ngeri. Kenapa? Karena duit lu lari ke Kaisar Jepang. Aneh. Terus kemudian nih ya, mobil listrik. Banyak orang yang anti sama mobil listrik ya. Mungkin karena dia anti Jokowi segala macam. Subsidinya. Nah, gini. Gua sangat pro. Jadi tolong dicatat ya. Gua ini bukan politisi, nggak condong ke kandidat manapun, nggak ada urusan. Tapi industri lokal, industri nasional, jauh lebih untung mana? Kalau kita dukung mobil ICE, internal combustion engine, mobil bahan bakar tradisional itu, atau mobil listrik. Jauh lebih untung Indonesia mensubsidi mobil listrik. Kenapa bro? Ketika lu beli mobil ICE, beli mobil tradisional, duit lu, pajak lu, keringat dan air mata lu, apalagi orang kayak gue bayar pajak ratusan juta. Gue mikirin, duit pajak gue lari kemana? Buat subsidi BBM. Subsidi BBM memperkaya orang Jepang. Aneh gitu loh. Lebih baik gue beli mobil listrik. Kenapa? Mobil listrik, komponen termahal dalam sebuah mobil listrik adalah baterai. Mayoritas baterai itu sumbernya dari ya Indonesia. Lalu yang kedua, ada mantan wakil presiden nih, agak tolol memang orangnya. Agak sedih gue liatnya. Dia bilang ngapain lu subsidi mobil listrik bla 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 bla. Ini kan jelek. Lu tahu nggak mobil listrik itu kan kotor, sumber energi dari batu bara. Iya bego. Ini memang wapres bego memang. Si dodol ini bilang kan listrik dari batu bara. Lu tahu nggak batu bara itu dari mana asalnya? Indonesia. Jadi satu ditenagai oleh minyak bumi, memperkaya orang Jepang, memperkaya raja-raja minyak di Timur Tengah. Duit kita lari ke sana. Kita nggak punya minyak, kita berapa sih? Larinya ke sana duit kita buat beli bensin. Satu lagi duit kita larinya buat beli batu bara punya kita sendiri, memperkaya Adaro, memperkaya United Tractor, memperkaya ITMG, memperkaya PTBA. Gua sebagai investor, gua lebih rela duit gua pergi ke batu bara lokal ini. Memproduksi listrik dipakai mobil listrik kita. Gua tidak rela duit kita pergi ke Timur Tengah, duit kita pergi ke Singapura, duit kita pergi ke Jepang. Kenapa? Kita beli minyak itu pakai trader kapal-kapal dari Jepang. VLCC punya Indonesia, Very Large Crude Carrier itu ada 2 Pertamina punya. Punya siapa? Batu bara kita sangat banyak, tidak logis kita bakar bensin apa namanya sih minyak bumi itu. Lebih logis kita pakai batu bara kita lah, memberdayakan orang lokal. Selesai itu. Bos batu bara ini pasti uangnya stay di Indonesia gitu. Ya most likely lah. At least mereka bayar pajak. At least bayar pajak. Iya, buat rakyat Indonesia. Berarti lo pro dengan kebijakan subsidi meskipun bukan brand lokal gitu ya. Iya. Supaya mengurangi subsidi BBM itu kan. Betul kan, subsidi BBM itu kita mensubsidi orang Jepang. Gue tidak rela. Menurut gue kita harus bisa lebih berani sih, karena di negara Skandinavia subsidi mobil itu bisa sampai 30%. Gitu loh, kalau memang kita serius mau ningkatin itu mobil listrik kita ya. Harus lebih berani negara. Kenapa? Lu offset aja dari BBM itu. Subsidi BBM kita cuy bukan 10-20 triliun, ratus sampai detik ini udah ribuan triliun bahkan. Itu yang dialihin ke subsidi mobil listrik gitu ya. I think so. Mobil listrik, motor listrik, truk listrik. Tinggal presiden selanjutnya itu pro ke Amerika atau pro ke Timur Tengah atau pro ke Jepang atau pro ke Cina. That's what we have to see gitu loh. Jokowi pro ke? Dia balance menurut gue. Dia presiden yang paling balance. Dia berani ngelawan Amerika. Dia berani ngelawan Jerman. Berapa kali dia disabotase sama Jerman ya. Mau dari pakai metode terorisme lah. Metode sogok-sogok LSM lah. Banyak bro. Sekali lagi banyak. Jangan kira ya teroris-teroris di sini ngebom Aceh Merdeka, Papua Merdeka, jangan kira itu pakai rupiah ya bayarnya. Bayarnya pakai dolar lah. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa
Meskipun kita mendapatkan banyak keuntungan dari subsidi BBM, namun keuntungan yang paling besar justru diterima oleh warga negara asing. Pemirsa, ekonom memprediksi tren pergerakan harga minyak mentah dunia akan terus naik karena tensi geopolitik yang meningkat. Permintaan bahan bakar juga meningkat memasuki musim dingin di negara barat. Wakil Direktur Indef Eko Listianto memprediksi harga minyak dunia akan berada di kisaran 90 sampai 95 dolar per barrel dan sesekali bisa menyentuh level 100 dolar per barrel jika ketegangan geopolitik meningkat. Cuma kenaikannya ini tidak akan setinggi, dugaan saya ya, tidak akan setinggi ketika awal-awal perang Rusia-Ukraina waktu itu. Ya. Kenapa demikian? Karena pertama ya ini tensinya agak lebih terukur itu karena ekonomi globalnya sendiri sebetulnya secara fundamental lagi slowdown ya, ekonomi global ini begitu. Artinya ekonomi kalau tumbuhnya melambat itu permintaan energinya juga terbatas gitu. Saya sih harga mungkin di antara 90 sampai 95 itu menjadi rata-rata yang lebih ini ya, lebih rasional begitu. Mungkin ada kalanya kalau tensi geopolitiknya meningkat bisa aja tuh nembus 100, tapi ya paling 1-2 hari begitu ya, terus kemudian landai lagi ya. Semua memang sangat bergantung dari solusi yang ditawarkan dari perdamaian atas geopolitik yang terjadi di beberapa negara ini. Dari sini kita juga disadarkan bahwa penggunaan batu bara sebagai sumber energi, ternyata lebih menguntungkan masyarakat dibandingkan dengan minyak bumi, yang sangat bergantung pada tensi geopolitik yang dampaknya berpengaruh terhadap kegiatan ekspor-impor. Dalam sebuah dialog di Universitas Muhammadiyah, Prabowo Subianto pernah menjelaskan tentang pengalamannya saat bertemu dengan Duta Besar Jepang, mengenai perlunya kesetaraan dalam hubungan bisnis. Beliau menjelaskan, bahwa rakyat Indonesia, sudah tidak ingin lagi hanya menjadi pasar bagi negara lain, tapi juga mulai memperhatikan aspek produksi, untuk membuka nilai tambah dalam negeri, yang tentunya akan lebih banyak manfaatnya bagi masyarakat lokal. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita saksikan. Saudara-saudara sekalian, mungkin beberapa hari yang lalu, saudara dengar saya bicara dengan Duta Besar Jepang. Dia tanya kepada saya, dalam satu forum, dia tanya, Bapak bicara bahwa Indonesia negara yang menghormati perdagangan bebas, tapi ternyata Indonesia menghalangi ekspor bahan-bahan tertentu. Saya mengerti maksud dia. Kita sekarang tidak mau mengizinkan sumber-sumber alam kita, kekayaan kita dijual murah kepada bangsa lain. Kita tidak mau. Kita mau pabrik-pabrik itu dibuat di Indonesia, karena rakyat kita butuh pekerjaan, karena anak-anak muda kita ingin masa depan yang baik. Saya jelaskan ke beliau, Yang Mulia, kita setuju perdagangan bebas. We support free trade, but we want fair trade. Ini ada Menteri Perdagangan. Kita mau perdagangan bebas, tapi kita mau perdagangan adil. And saya bilang kita mau level playing field. Kita mau kalau main sepak bola lapangannya datar dong. Jangan main sepak bola, ya kan? Datar pihak sono lebih tinggi dari gol kita. Ya lebih gampang bola ke sini, ya kan? Saya katakan ada di YouTube. Your Excellency, saya bilang, we want to be like you. Saya bilang, kita mau ikut kamu, kita mau seperti kamu, kita mau rakyat kita sejahtera, kita mau rakyat kita tidak menerima UMR. Kita mau rakyat kita terima penghasilan yang cukup. Saudara-saudara, benar. Saya diberitahu oleh Menteri Perdagangan, Pak Zulkifli Hasan. Beliau ke Tokyo. Beliau negosiasi perdagangan antara dua negara. Masa selama berapa puluh tahun kita izinkan
bangsa Jepang jual mobil, Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Honda, motor, kita izinkan. Berapa juta motor tiap tahun kita izinkan. Televisi, Hitachi. Tapi kita mau jual pisang saja, mereka tidak izinkan. Jual pisang 5 menit, udah setengah jam. Dengan fondasi itu kita ingin transformasi bangsa. Maka saya menyebut strategi kita adalah strategi transformasi bangsa. Kita tidak bicara lagi reformasi. Kita mau transformasi. Kita mau jadi negara maju. Kita mau jadi negara makmur. Kita mau jadi negara yang diramalkan oleh begitu banyak pakar, negara kelima atau keempat terkaya di dunia. Dan pertanyaan apa bisa? Saya katakan, saya sudah kumpul dengan cendekiawan. Saya punya kurang lebih 60 pakar, profesor-profesor dari semua partai koalisi dan non partai. Kerja keras, kita hasilkan strategi transformasi bangsa Indonesia Emas. Intinya adalah beberapa program. Kita punya 8 astacita, kita punya 17 program prioritas, dan kita punya 8 program hasil terbaik cepat. Kita tidak mau, insya Allah kita tidak mau, mudah-mudahan kita ingin bawa kebaikan segera kepada bangsa Indonesia. Antaranya adalah kita akan mengatur pengelolaan kekayaan kita. Kita akan teruskan hilirisasi. Saudara-saudara sekalian, hilirisasi kita punya 21 komoditas. 21 komoditas, dan kita sudah punya petanya, kita sudah punya strateginya, kita sudah punya rencananya. 21 komoditas yang nilainya akan tambah berpuluh kali ya. Contoh, pohon-pohon sudah kita siapkan. Ini adalah tambak nikel. Tahun 2017 penghasilan kita hanya 3 miliar dari nikel. Kita larang ekspor, Pak Jokowi larang ekspor tahun 2020. 2022 hasil kita 33 miliar, naik 1000%, naik 1000% dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, terjadi perang Ukraina, terjadi Covid, terjadi langka pangan, terjadi langka pupuk, Indonesia masih lumayan stabil. Kenapa? Karena kita punya satu kebijakan merubah nasib satu bangsa. Kita sekarang, ya coba, nikel akan kita naikkan jadi 67 kali. 67 kali. Nanti kita akan bikin mobil-mobil buatan Indonesia dari listrik, saudara-saudara. Kita tidak mau hanya jadi pasarnya orang lain. Maaf, yang mulia Duta Besar Jepang, maaf, saya hormat sama Jepang, tapi kita tidak mau jadi pasar Anda. Kita mau jadi mitra Anda. Kita mau jadi sahabat Anda. Ini nikel, lanjut pohon-pohon, kasih lihat aja. Ini tembaga naik puluhan kali. Lanjut boksit, boksit bahan untuk aluminium bahan untuk pesawat terbang, mobil, motor, naik puluhan kali. Lanjut timah, lanjut. Baik, itu hanya sekedar karena dibatasi, saya dilirik-lirik terus. Tapi buku sudah saya siapkan, saudara-saudara. Hasil cepat diantaranya, kita harus swasembada pangan, swasembada air, swasembada energi. Kita satu-satunya negara di dunia, ini para pakar datang ke sini, kita satu-satunya negara yang nanti 100% BBM kita dari hijau, dari biofuel, dari kelapa sawit, dan dari jagung, dan dari tebu. Kita tidak akan import BBM lagi, saudara-saudara sekalian.